Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bil Islam wa a'azzana bihi quwwatan wa imana wa alfa baina qulubina faj'alana ahibbatan wa ikhwana wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah anzala kitabahu hudaw wa rahmataw wa tibyana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadallahu bihi minal dhalalah wa 'allama bihi minal jihalah wa a'azza bihi ba'da dzallah wa katsara bihi ba'dal qillah sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu lahu alal haqqo ikhwana wa ahwana amma ba'du. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla haitsu qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Teman-teman semua yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita dapat berkumpul kembali bersama-sama dengan penuh sukacita seusai menikmati momentum Lebaran. Tak lupa, di tengah kebahagiaan setelah bersilaturahmi kepada keluarga, marilah kita bersolawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi teladan dalam menjaga keistiqomahan sepanjang waktu, bukan hanya di bulan tertentu. Teman-teman semua yang berbahagia, kini kita telah memasuki bulan Syawal, bulan yang menjadi pengukur sejauh mana pelajaran Ramadan kita pertahankan. Pertama-tama, saya akan sedikit menguraikan mengenai Ramadan sebagai momentum penyucian diri. Ibarat bagi kita, Ramadan merupakan madrasah rohaniyah atau sekolah rohani yang melatih kita untuk menahan hawa nafsu, meningkatkan keimanan, dan memperbanyak amal saleh. Selama Ramadan, masjid-masjid selalu ramai oleh jamaah, selalu menggemakan tilawah Al-Quran, dan hati umat Islam lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, kenyataan yang menyedihkan muncul setelah Ramadan berlalu. Banyak yang justru kembali bermaksiat, seakan-akan semua bekal kebaikan telah dilupakan. Kita sering mendengar bulan Syawal menjadi peluang kita kembali mengalami kemunduran spiritual. Bulan Syawal sering menjadi cermin apakah seseorang hanya menjadi hamba Ramadan ataukah benar-benar hamba Allah sepanjang tahun. Sayangnya, banyak yang mengalami kemunduran spiritual. Mereka kembali lalai dalam sholat, membuka aurat,
mengikuti hawa nafsu, dan lebih memilih hiburan dunia daripada mendekat kepada Allah. Ini adalah bentuk futur kemerosotan iman setelah semangat tinggi. Dalam sebuah hadis riwayat sudah sangat jelas, setiap umat muslim telah diingatkan sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap amal memiliki masa semangat, dan setiap semangat memiliki masa futur. Barang siapa yang masa lemahnya tetap di atas sunnahku, maka dia telah mendapat petunjuk. Hadis riwayat Imam Ahmad halaman 6763. Fenomena ini diperparah dengan godaan dunia pasca Ramadan. Banyak orang tenggelam dalam pesta pora, berbelanja berlebihan, atau mengisi hari-hari dengan tontonan yang melalaikan. Padahal Syawal adalah ujian lanjutan. Ibaratnya, mampukah kita tetap menjaga ruh Ramadan? Ibarat Allah, teman-teman semua yang berbahagia, saya akan memberikan sedikit pendapat terkait tanda diterimanya Ramadan. Salah satu ciri-ciri bahwa amal Ramadan diterima adalah adanya istiqomah setelahnya. Amal kecil tapi konsisten lebih bermakna, bahkan lebih dicintai oleh Allah dibanding amal besar yang terputus. Dalam sebuah hadis riwayat dari Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Itulah mengapa puasa 6 hari di bulan Syawal sangat dianjurkan sebagai lanjutan dari kebiasaan baik selama bulan Ramadan. Ini bukan hanya amalan sunnah biasa, tapi juga simbol kesinambungan ibadah yang menunjukkan kekokohan iman. Bagaimana cara agar tidak terjerumus kembali dalam maksiat? Ada beberapa langkah penting yang menjadi acuan bagi kita sebagai berikut. Pertama, kita setidaknya melanjutkan amal Ramadan seperti sholat malam, tilawah Al-Quran, dan puasa sunnah. Kedua, bergaul dengan lingkungan yang baik, menjauhi media atau pertemanan yang mengundang maksiat. Ketiga, memperbanyak muhasabah. Tanyakan pada diri sendiri, apakah aku semakin dekat dengan Allah atau justru semakin jauh? Dan keempat, Allah tidak hanya memantau kita di bulan Ramadan, tetapi di setiap saat. Maka jadilah hamba yang konsisten dalam ketaatan, bukan hanya musiman. Teman-teman semua yang berbahagia, demikianlah pemaparan singkat materi khotbah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Marilah kita waspada terhadap kemunduran spiritual di bulan Syawal. Godaan dunia tidak pernah berhenti, tapi pertolongan Allah selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin istiqomah. Jadikan Ramadan sebagai titik balik, bukan titik henti. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Ya Allah, teguhkanlah kami di atas agamamu. Jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk." Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.